Salam, jumpa lagi dalam Bina Iman. Bina Iman kali ini saya kasih tema Kejarlah Perkara-Perkara Rohani. Terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ayat ini, Paulus menyebut Timotius dengan sebutan manusia Allah. Sebutan tersebut merupakan gelar yang paling terhormat yang menyatakan kepemilikan Allah atas dirinya. Gelar ini diberikan Paulus untuk membedakan Timotius dari pengajar-pengajar palsu. Paulus menasihati Timotius untuk tidak terjebak dalam satu perilaku yang tidak sehat dan tidak benar. Jelas bahwa secara tegas Timotius dan orang-orang percaya diperintahkan untuk menjauhi perbuatan cinta uang. Kata jauhilah atau larilah ditulis dalam bentuk tenses present imperatif atau kata perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jauhilah atau larilah. Kata ini digunakan Paulus tidak menunjuk pada lari atau jauhi secara hurufiah, tetapi pada pemisahan Timotius dari dosa-dosa guru-guru palsu. Sebaliknya, Paulus menekankan hal penting kepada Timotius dan juga kepada orang percaya, yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran yang bertalian dengan iman. Kata kejarlah dalam tenses present imperatif artinya terus-menerus mengejar. Upaya yang serius untuk mewujudkan perbuatan iman yang benar di dalam Kristus. Pada prinsipnya, firman Tuhan menekankan semangat dan kesungguhan orang percaya, baik dalam meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari iman, maupun dalam mengejar hal-hal yang berkenaan dengan iman. Perbuatan iman apa yang perlu diupayakan secara terus-menerus oleh orang percaya sebagai wujud dari buah roh? Pertama, keadilan atau kebenaran. Ini berbicara tentang kejujuran pribadi, berurusan dengan karakter. Orang percaya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua, berbicara tentang ibadah, kesetiaan. Itu berhubungan dengan Tuhan. Orang percaya harus memiliki hubungan yang benar, sehat dengan Tuhan. Ketiga, kesetiaan. Itu berbicara tentang iman, berpegang pada janji-janji Tuhan. Dan berikutnya adalah kasih, sebuah realisasi dari kasih bersumber pengalaman dari kasih Allah bagi orang percaya. Kasih itu berupaya untuk memberi atau berkorban seperti yang Yesus telah lakukan. Bukan sebaliknya. Kasih tidak mencari keuntungan atau mengambil keuntungan dari orang lain. Keempat, kesabaran atau ketahanan atau daya tahan. Dalam menjalankan kehidupan sebagai orang percaya, dituntut kesabaran atau ketekunan dan tidak boleh cepat-cepat putus asa dalam situasi-situasi sulit. Kelima, Paulus menekankan kelembutan, praopateian, dari dua kata prautes dan praus. Kalau diterjemahkan, lemah lembut. Memiliki tiga makna utama. Pertama, tunduk pada kehendak Allah. Dua, bisa diajar, tidak terlalu sombong untuk belajar. Dan yang ketiga, memiliki perhatian atau pemikiran terhadap orang lain. Dalam konteks ini lebih merujuk pada makna yang ketiga,
karena berkaitan dengan sikap atau hubungan dengan sesama. Sebagai contoh, marah pada saat yang tepat dan tidak pada saat yang salah. Kata sifat praus itu menggambarkan tentang seekor binatang buas yang telah dijinakkan di bawah kontrol atau kendali. Dengan demikian, makna dari kelembutan adalah sikap penguasaan diri yang hanya diperoleh di dalam Kristus. Hidup kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Kristus adalah kehidupan yang serius dan bukan main-main. Allah lah yang telah menyelamatkan kita dan bahkan memanggil kita untuk boleh terlibat dalam pekerjaannya, melayani Dia. Karena itu, Bapak Ibu, marilah kita hidup pada arah yang benar sebagaimana yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita mengejar yang benar, bernilai kekal, dan bukan yang fana dan sementara. Sekalipun kita sadari bahwa tidak mudah terus di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita dan memberi kekuatan sampai Kristus datang kembali menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati.